Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Irsyad Hafiz Jiryadi dari kelas 11 TJKT 2. Nah, teman-teman, di sini kita akan menjelaskan atau belajar mengenal jaringan FTTH atau Fiber to the Home. Nah, jaringan Fiber to the Home ini adalah teknologi penyampaian sinyal internet melalui kabel serat optik atau kabel fiber optik dari pusat layanan langsung ke rumah atau bangunan pelanggan atau juga ke klien. Teknologi ini menggantikan kabel tembaga menjadi untayan kaca tipis yang mengirimkan data via cahaya. Nah, kabel fiber optik ini menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi, bisa mencapai lebih dari 1 Gbps dan koneksi lebih jauh stabil. Nah, jenis-jenis jaringan selain FTTH juga ada, yaitu FTTB, yaitu Fiber to the Building. Nah, FTTB ini adalah serat optik mencapai gedung, namun distribusi ke unit hunian menggunakan kabel tembaga. Lalu yang kedua ada FTTC, Fiber to the Curb. Serat optik ini berakhir di dekat jalan atau trotoar. Lalu ada FTTN, Fiber to the Node. Serat optik ini mencapai simpul pusat atau kabinet di lingkungan, lalu menggunakan kabel tembaga atau kabel koaksial ke rumah. Lalu yang keempat ada FTTDB, Fiber to the Distribution Point. Serat optik ini mencapai titik distribusi terdekat dengan pelanggan. Oke. Nah, teman-teman, ini untuk topologi FTTH-nya. Ada OLT, ODF, ada ODP, MI, dan lain-lain. Nah, teman-teman, kalau gini doang mah kurang paham. Kita jelaskan satu-satu. Apa itu MI? Apa itu DAF? DAF itu adalah Delivery Adapter Fiber. Nah, representasi dari seluruh rentan kabel fiber optik yang membentang dari kantor pusat hingga ke dalam rumah pelanggan. Itu adalah pengertian dari DAF. Nah, jaringan ini ada 4 bagian ya teman-teman. Ada feeder, distribusi, drop, ada indoor. Jadi ada segmen A, feeder, segmen B, distribusi, segmen C, drop, segmen D, indoor. Segmen A yaitu dari pusat ke lingkungan kita. Jadi dari ODF ke ODC. Lalu segmen B yaitu dari jalan utama ke gang atau tiang listrik. Jadi dari ODC ke ODP. Lalu ada segmen C dari tiang listrik ke depan rumah, yaitu dari ODP ke OTP. Lalu yang terakhir dari segmen D, dari kabel yang sudah masuk ke dalam rumah hingga ke modem. Itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada MI. Nah, MI itu adalah Metro Ethernet singkatannya. Ini adalah layanan jaringan data berbasis teknologi Ethernet yang umumnya memanfaatkan infrastruktur kabel fiber optik untuk menghubungkan berbagai lokasi seperti kantor cabang atau data center dalam satu area metropolitan. Lalu di sini ada perangkat-perangkat jaringan FTTH. Jadi dari dari MI itu langsung ke OLT atau Optical Line Terminal. Nah, ini merupakan perangkat aktif Optical Network atau AON yang ditempatkan di Central Office atau sentral penyedia layanan. Nah, Optical Line Terminal ini berfungsi sebagai antarmuka antara jaringan core atau provider dengan jaringan distribusi serat optik yang terhubung ke pelanggan melalui satu atau lebih. Nah, fungsi utama OLT yaitu untuk mengirim data, menerima data, memanajemen, dan kontrol jaringan, dan yang terakhir untuk mengatur bandwidth-nya. Nah, untuk fisiknya seperti ini ya teman-teman. Contoh gambarnya OLT, Optical Line Terminal. Seperti ini. Nah, lalu di sini itu kan dari OLT ke ODF. Nah, kita ke ODF. Apa sih ODF itu? ODF itu Optical Distribution Frame. Nah, ini adalah perangkat penting dalam jaringan fiber optik yang berfungsi sebagai pusat pengaturan penyambungan dan terminasi kabel serat optik. ODF ini mengatur kabel masuk atau keluarnya di ruangan, hidden, atau data center, lalu memudahkan pemeliharaan serta memastikan distribusi sinyal optik yang stabil. Nah, teman-teman, kan di sini tuh OLT tuh nyambung ke ODF. Nah, cara menyambungkannya yaitu menggunakan kabel patch core. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Oh iya, teman-teman, tadi lupa. Untuk yang ODF itu gambarnya seperti ini. Jadi, yang OLT itu nyambung ke ODF menggunakan kabel patch core. Oke. Setelah itu kita lanjut. Di sini
ada namanya ODC, Optical Distribution Cabinet. Nah, ini adalah lemari atau kotak khusus dalam jaringan fiber optik yang berfungsi sebagai titik terminasi dan distribusi utama. Nah, ODC merupakan perangkat pasif optical network yang diinstalasi di luar sentral, baik di lapangan maupun di luar. Selain itu, maupun di dalam. Selain itu, ODC juga berfungsi sebagai tempat penyambungan atau bisa disebut juga switching. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi si si ODF ini nyambung ke ODC tidak menggunakan kabel patch core, namun menggunakan kabel FO feeder, yaitu mempunyai ciri-ciri core-nya besar, kurang lebih 144 core, lalu single mode, terus kuat dan tahan cuaca, lalu kabel utamanya dari pusat ke ODC, bukan langsung ke pelanggan. Jadi dari ODF ke ODC itu menggunakan kabel FO feeder. Oke. Di sini ada yang namanya ODP, Optical Distribution Point. Nah, ini adalah perangkat pasif pada jaringan FTTH yang berfungsi sebagai titik pembagi dan distribusi terakhir kabel fiber optik sebelum masuk ke rumah pelanggan. Nah, ODP ini atau Optical Distribution Point ini membagi sinyal optik ke beberapa pelanggan dan tidak memerlukan sumber listrik. Nah, dari ODC ke ODP itu menggunakan kabel fiber optik distribusi yang mempunyai ciri-cirinya core-nya lebih kecil daripada feeder yang tadi. Nah, ini umumnya 12 sampai 48 core. Lalu sama seperti yang feeder single mode. Lalu yang ketiga juga sama, bukan langsung ke pelanggan, tapi ke titik pembagi terdekat ODP. Oke. Nah, ini untuk gambar ODP-nya. Nah, di sini ada gambar ODP closure, lalu di sini ada ODP page style, ada ODP join closure, dan ada ODP poly. Jadi ODP itu nggak cuma satu jenis ya, teman-teman. Lalu di sini ada OTP. OTP adalah Optical Terminal Point, yaitu perangkat pasif yang dipasang di rumah atau gedung pelanggan atau klien. OTP ini berfungsi sebagai titik tambat akhir kabel drop luar, penghubung kabel ke bagian ke dalam rumah, dan mempermudah perlokasian gangguan layanan. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi si si ODP ini nyambung ke OTP ini menggunakan kabel drop, kabel fiber optic drop, yang mempunyai ciri-cirinya core-nya lebih kecil daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan ini umumnya memiliki 1-2 core, lalu tetap sama single mode, namun biasanya ada di kabel FO drop ini biasanya ada penguat atau ada kawat baja untuk ditarik ke rumah. Oke, dari OTP ini atau Optical Termination Point itu langsung ke roset. Nah, roset adalah kotak terminasi atau terminal box kecil yang berfungsi sebagai titik penghubung akhir antara kabel fiber optik drop core dari luar ruangan dengan perangkat dalam ruangan, seperti ONT atau modem. Alat ini dirancang untuk menyambung atau menyimpan dan melindungi koneksi pigtail serta kabel drop. Nah, ini untuk gambar alat rosetnya ya, teman-teman. Nah, setelah itu, nanti roset ini tuh disambungkan ke ONU atau ONT, Optical Network Terminal, atau bisa disebut juga Optical Network Unit. Ini adalah perangkat aktif di sisi pelanggan pada jaringan FTTH atau yang berfungsi sebagai titik akhir jaringan fiber optik. Nah, nanti ONU ini menerima sinyal optik dari jaringan, kemudian mengonversi menjadi sinyal listrik yang dapat digunakan oleh perangkat pelanggan. Perangkat ini juga menyediakan interface untuk data, voice, dan video, sehingga memungkinkan layanan internet, telepon, dan TV bisa berjalan di rumah pelanggan. Jadi nanti si roset ini akan ditarik ke ONU atau ONT. Nanti masuk sini. Lalu jika udah ada sinyal, ada Wi-Fi-nya, berarti sudah nyala FTTH-nya. Sudah nyala internet.
Sekian dari saya Muhammad Irsyad Hafiz Jiriadi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.